Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Herani, SEMACC, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik, khususnya pertemuan kedua dengan materi karakteristik dan lingkungan sektor publik. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dasar yang sangat penting karena memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai karakteristik organisasi sektor publik, ruang lingkupnya, dan lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik, serta pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan value for money dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Nah, pembelajaran ini saya rancang untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan karakteristik serta lingkungan sektor publik sebagai dasar dalam mempelajari konsep-konsep akuntansi sektor publik secara lebih komprehensif. Nah, melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik organisasi sektor publik, mengidentifikasi ruang lingkup dan lingkungan sektor publik, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sektor publik, menjelaskan konsep value for money sebagai salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan sektor publik, dan membedakan karakteristik organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran yang saya laksanakan yaitu menggunakan pendekatan Student Based Learning atau STL yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran atau perkuliahan, dosen ini berperan sebagai fasilitator yang dapat mengangkat kasus, memberikan latihan soal, serta membimbing diskusi untuk menunjang pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan praktik dasar akuntansi. Nah, melalui pendekatan ini, mahasiswa akan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan brainstorming, diskusi kelompok, analisis kasus, serta refleksi, sehingga diharapkan mampu membangun pemahaman konseptual sekaligus pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis oleh mahasiswa. Karena mahasiswa akan dibagi per kelompok untuk melakukan presentasi dan diskusi. Pada mata kuliah ini, proses penilaian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan melalui beberapa komponen asesmen. Nah, penilaian utama berasal dari kehadiran dan partisipasi, kemudian berasal dari kuis atau latihan formatif, dan juga tugas kelompok atau tugas mandiri secara mingguan. Kemudian ada juga penilaian akhir berdasarkan ujian UTS dan juga ujian UAS. Referensi yang akan saya lakukan atau gunakan dalam mata kuliah ini ada 4 referensi utama. Salah satunya yaitu dari buku Abdullah Halim dan Muhammad Syamsufi, terbitan tahun 2021, terbitan Jakarta Salemba 4. Dan juga saya juga menggunakan jurnal-jurnal bereputasi untuk meningkatkan diskusi agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai proses pembelajaran mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Selamat mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk hari ini kita kembali lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, ada yang sakit hari ini? Tidak, sehat semua. Oke, baik. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sempat membahas rencana perkuliahan, ya kan, dengan pengantar untuk akuntansi sektor publik. Nah, pengantar akuntansi sektor publik ini materi keduanya atau materi lanjutannya yaitu berkaitan dengan materi karakteristik dan lingkungan sektor publik. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ya, karena materinya ini saya sudah upload di Siakat, jadi silakan bisa akses di Siakat di sini ya. Oke? Jadi kalian bisa akses materinya di Siakat, kemudian nanti untuk presensi perkuliahan saya akan melakukan di akhir pertemuan. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ada yang masih ingat materi yang kita bahas sebelumnya bagaimana?
Apa itu akuntansi sektor publik? Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, jadi akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengintisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan organisasi sektor publik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu adalah pengertian dari akuntansi sektor publik. Nah, itu pengertiannya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tujuan dari organisasi sektor publik. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa tujuan utama dari organisasi sektor publik? Saya Ibu, oke silakan. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi meningkatkan kesejahteraan, mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan mendukung pembangunan. Oke, baik, terima kasih. Betul sekali. Jadi, apa yang kalian jelaskan itu, kita akan pelajari lanjutannya di materi pada hari ini, yaitu materi berkaitan dengan bagaimana karakteristik serta lingkungan dari sektor publik. Oke. Jadi, pada materi hari ini, tujuan pembelajaran kita di sini ada beberapa poin ya. Jadi, setelah kalian mempelajari materi ini, setelah kalian belajar materi ini, itu kalian akan mengenal bagaimana konsep dasar akuntansi sektor publik itu seperti apa. Kemudian tujuan utama dari akuntansi sektor publik, kemudian jenis-jenis organisasi sektor publik itu seperti apa, ya kan? Hingga bagaimana konsep value for money dan juga konsep akuntabilitas pada sektor publik. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, begitu. Oke. Jadi, tadi seperti yang teman kalian sudah jelaskan ya, sebenarnya kita mengulang kembali ya, mereview kembali. Jadi, pengantar mengenal akuntansi sektor publik. Pengertian dari akuntansi sektor publik. Jadi, akuntansi sektor publik itu sendiri, jadi sebenarnya tidak berbeda dengan akuntansi yang telah kalian pelajari. Hanya saja, organisasinya yang berbeda. Jadi, akuntansi sektor publik itu proses pencatatan, pengklasifikasian, pembisaran serta pelaporan transaksi keuangan, tetapi khususnya untuk organisasi sektor publik. Nah, yang setelah kalian pelajari kan untuk organisasi privat atau organisasi swasta seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi sempat juga kalian sebutkan tujuan dari akuntansi sektor publik itu yang pertama menyediakan informasi keuangan bagi masyarakat, jelas ya, artinya organisasi sektor publik itu bertanggung jawab menyediakan informasi bagi siapa? Bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, mendukung akuntabilitas pemerintah. Jadi dana yang dipakai pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Salah satunya kepada masyarakat, kemudian kepada DPR atau DPRD. Kalau misalkan DPRD itu di daerah ya, kemudian kepada pemerintah seperti itu, pemerintah sendiri atau misalkan kepada investor. Gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik. Artinya, ketika pemerintah itu mendapat dana dari masyarakat, dananya dari mana? Dari pajak ya. Seperti itu. Banyaknya pemerintah mendapat dana dari pajak. Nah, artinya dana tersebut harus dilakukan transparansi atau penyediaan informasi bagaimana laporan keuangannya. Kemudian yang keempat, membantu pengambilan keputusan publik. Nah, keputusan publik ini gunanya untuk khususnya kayak menteri, ya kan? Kemudian presiden, wakil presiden yang berhak mengambil keputusan dalam suatu negara. Gitu. Kemudian yang kelima, yaitu mengawasi penggunaan anggaran negara. Yang namanya kita membuat laporan keuangan, yang namanya pemerintah membuat laporan keuangan, pasti ada penganggarannya. Kemudian tujuan organisasi sektor publik di sini ada 4 poin ya. Salah satunya yaitu memberikan pelayanan publik, jelas ya. Artinya pelayanan kepada masyarakat begitu. Oke. Nah, kalau saya tanya, apakah organisasi sektor publik boleh mengejar keuntungan? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Kalau organisasi publik boleh memperoleh pendapatan atau keuntungan, tapi keuntungan bukan tujuan tunggal. Pendapatan harus digunakan untuk mendukung pelayanan, keberlanjutan organisasi dan manfaat masyarakat.
Oke, baik, betul sekali. Jadi organisasi sektor publik itu sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan, tetapi kembali kepada masyarakat, digunakan untuk masyarakat, yaitu sebagai pelayanan kepada publik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini video literasi. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang organisasi sektor publik. Yuk kita mulai. Berikut adalah bagian dari organisasi sektor publik yang akan kita pelajari. Apa itu organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik ialah organisasi yang memberikan jasa pelayanan kepada publik. Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi pemerintah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan daerah yang standar akuntansinya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Organisasi pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri-Menterinya. Pemerintah pusat tidak hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tapi juga harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk organisasi pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur yang dibantu dinas daerah, lembaga teknis, dan sekretaris daerah, dan wajib melaporkan semua laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD. Untuk organisasi pemerintah kota dan kabupaten memiliki struktur kepemimpinan organisasi yang sama, yakni dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota yang dibantu wakilnya, sekretaris daerah, badan pengawas daerah, lembaga teknis daerah, dan dinas-dinas daerah. Kita sudah belajar mengenai organisasi sektor publik di bidang pemerintah. Selanjutnya kita bahas organisasi sektor publik non-pemerintah. Organisasi sektor publik non-pemerintah atau nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan melainkan mengutamakan pelayanan. Contohnya organisasi museum, sekolah, gereja, partai politik, masjid, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Membedakannya dengan organisasi lain, yakni sumber dananya berasal dari dana hibah, sumbangan, pendapatan jasa, dan lain-lain. Itulah mengapa pencatatan akuntansinya pun juga akan sedikit berbeda, yakni mengacu pada PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Demikianlah penjelasan mengenai pembagian organisasi sektor publik. Dari video literasi yang telah kalian amati di sini, jenis organisasi sektor publik itu jadi terbagi menjadi dua garis besar, yaitu pemerintah dan juga non-pemerintah. Kalau pemerintah kan kalian sudah tahu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau perusahaannya BUMN dan BUMD. Nah, kalau saya tanya, organisasi zakat ini masuk yang jenis mana? Non-pemerintah. Oke, baik. Oke, jadi peran akuntansi dalam organisasi sektor publik di sini. Jadi di sini ada peran utama akuntansi dalam sektor publik. Yang pertama, akuntabilitas publik. Artinya akuntabilitas publik ini pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publiknya. Artinya mempertanggungjawabkan itu dengan apa? Membuat laporan. Salah satunya yaitu laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya kan, baik dinas maupun kementerian, seperti itu. Kemudian transparansi keuangan, artinya informasi keuangan itu harus terbuka kepada masyarakat, harus bisa diakses informasinya oleh masyarakat, gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di realnya ya, artinya transparansi keuangan ini belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Masih ada beberapa oknum di dalam pemerintah itu informasinya masih sangat susah diakses, itu. Realnya memang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan anggaran. Jadi akuntansi itu gunanya yaitu untuk perannya untuk membantu mengontrol penggunaan APBN dan APBD. Karena dana negara dan juga dana daerah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir sebagai evaluasi kinerja organisasi. Jadi laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Jadi selain laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, jadi pemerintah itu wajib membuat yang namanya laporan kinerja setiap tahun. Untuk apa? Melakukan evaluasi. Untuk apa? Melakukan perencanaan untuk anggaran yang tahun selanjutnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya sifat dan karakteristik sektor publik. Jadi sifat dan karakteristik organisasi sektor publik itu dia lebih kompleks dibandingkan dengan organisasi swasta. Kenapa? Karena komponen lingkungan yang ada di dalam sektor publik itu dia lebih turbulens ya. Artinya dia dipengaruhi faktor politik,
ya kan? Dia dipengaruhi faktor budaya, kemudian dia dipengaruhi faktor demografi, dan juga pasti dipengaruhi faktor ekonomi. Selanjutnya, konsep value for money. Jadi, pemerintah itu dia dalam mengelola keuangan negaranya itu menggunakan konsep value for money. Jadi, konsep value for money ini dia mendasarkan ada 3 elemen di dalamnya. Yaitu, kalau disebut adalah 3E. Ada ekonomi, ada efisien, dan ada efektif. Jadi pemerintah harus mengelola dana pemerintahannya secara ekonomis dan efisien serta efektif. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ada istilah perusahaan sukses jika menghasilkan laba. Kemudian pemerintah sukses jika masyarakat merasakan manfaat. Jadi apakah ukuran keberhasilan sektor publik selalu bisa dinilai dengan uang? Apa pendapat kalian? Silahkan. Jawabannya tidak, Ibu. Keberhasilan sektor publik juga dinilai dari efektivitas program, kualitas, dan pemerataan pelayanan, kepuasan masyarakat, serta dampak sosial yang dihasilkan. Oke, baik, betul. Jadi, kenapa misalkan keberhasilan sektor publik itu tidak bisa dinilai dengan uang saja? Jadi, karena kita, pemerintah itu menganut konsep tadi, yang value for money. Harus efektif, harus ekonomis, dan harus efisien, serta ada pemerataan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Nah, kalau misalkan saya tanya lagi, menurut kalian, mana yang lebih penting dalam sektor publik? Hemat biaya atau pelayanan yang lebih maksimal? Misalkan kalian sebagai masyarakat nih ya, kalian ingin pemerintah itu mengeluarkan biaya yang sedikit untuk pelayanan kepada masyarakat, atau misalkan kalian mendapatkan pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang maksimal. Oke, baik. Jadi banyak masyarakat pasti pengen yang pelayanan pemerintah itu melakukan pelayanan yang maksimal. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya perbedaan dan persamaan sektor publik serta sektor swasta. Jadi, walaupun sektor publik dan sektor swasta itu berbeda, tetapi ada persamaannya juga ya. Jadi, ada persamaannya juga. Nah, kita bahas dulu perbedaannya. Nah, kalau dari perbedaannya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tujuan organisasinya. Kalau sektor publik itu dia tujuannya non-profit. Kalau sektor swasta itu dia tujuannya mencari laba atau profit. Kemudian sumber pendanaan dari sektor publik itu biasanya dari perpajakan, pajak yang ditarik dari masyarakat, kemudian dari retribusi. Kalau misalkan kalian membayar pajak kendaraan, itu sama saja kalian menyumbang uang kepada masyarakat, gitu ya. Menyumbang uang untuk pemerintah, untuk melakukan pelayanan. Nah, sedangkan kalau sumber pendanaan sektor swasta itu biasanya dari investor, ya kan? Investor kalau nggak dari pemilik perusahaan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab sektor publik itu dia biasanya tanggung jawab ke langsung pemerintah. Kemudian yang mengawasi dana pemerintah yaitu DPR dan DPRD. Kalau misalkan pertanggungjawaban sektor swasta itu ada pada pemegang saham dan kreditur, ya kan, pemegang saham dan kreditur. Makanya kenapa kalau misalkan kita perusahaan itu ada masalah, pasti akan diadakan rapat pemegang saham, begitu. Nah, kalau persamaannya, jadi kedua sektor merupakan bagian dari integral dari sistem ekonomi di suatu negara. Jadi keduanya saling berhubungan. Pemerintah membutuhkan perusahaan, perusahaan juga membutuhkan pemerintah. Gitu. Kemudian keduanya menghadapi masalah yang sama. Kalau misalkan negara menghadapi masalah kelangkaan, perusahaan juga menghadapi masalah kelangkaan. Jadi masalahnya hampir sama ya. Kalau misalkan berdirinya itu dalam satu negara. Kemudian yang ketiga, proses pengendalian manajemen pada dasarnya itu keduanya sama. Hanya saja yang satu berfokus satu negara, yang satu fokusnya satu perusahaan. Gitu. Dan yang keempat, beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Ada perusahaan pemerintah yang dia produknya sama dengan perusahaan swasta, gitu. Kemudian yang terakhir, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan yang diisyaratkan dalam perundang-undangan. Jadi pemerintah
harus menaati perundang-undangan, diatur oleh undang-undang, dan perusahaan harus menaati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sama ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas akuntansi sektor publik dan governance. Nah, orientasi pembangunan sektor publik yaitu untuk menciptakan good governance. Apa itu good governance? Good governance itu seperti pemerintahan yang baik, seperti itu. Jadi, good governance ini sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Jadi, karakteristik dari good governance menurut UNDP atau United Nations Development Program, jadi ada participation, rule of law, kemudian transparency, responsiveness, kemudian consensus orientation, equity, efficiency and effective, accountability and strategic vision. Jadi yang karakteristik good governance secara internasional juga termasuk ke dalam karakteristik good governance secara nasional yang dianut oleh Indonesia. Jadi diadopsi ya, walaupun tidak keseluruhan, seperti itu. Nah, kemudian akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik ini jadi kan akuntansi sektor publik itu dia akan berkembang ya. Pasti kan berbeda sektor pemerintah yang dia dari tahun 90-an, 2000 sampai yang 2020 sekarang ya. Beda ya pasti. Artinya dia mengalami perkembangan. Artinya akuntansi sektor publik pun mengalami perkembangan seperti itu. Artinya akuntabilitas publik ini adalah kewajiban kepada siapa? Pemegang amanah, agent. Pemegang amanahnya ini siapa? Pemerintah. Kepada siapa? Memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nah, akuntabilitas publik ini terbagi menjadi dua. Akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Seperti itu. Kemudian ada privatisasi. Nah, kalau privatisasi ini dia biasanya dikaitkan dengan perusahaan publik atau perusahaan milik pemerintah gitu. Oke, selanjutnya. Kalau uang pajak masyarakat digunakan untuk membangun jalan, siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaannya? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Semua pihak bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Bendahara bertanggung jawab atas pencatatan, pejabat pelaksanaan atas kegiatan, kontraktor atas kualitas pekerjaan, pimpinan atas kebijakan dan hasil program, sedangkan pemerintah secara kelembagaan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oke, jadi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut, yaitu ikut bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi kan, kalau misalkan dikatakan pertanggungjawaban itu pada pemerintah saja, ya tidak bisa ya. Siapa yang membangun jalan? Kalau pemerintah menggunakan pihak ketiga atau kontraktor, berarti kan tanyakan ke kontraktornya gitu. Kalau misalkan ditanya siapa yang punya program, berarti kan tanya bagian pemerintah, dinasnya yang punya program siapa. Kalau bangun jalan kan biasanya ke dinas PU ya, pembangunan umum gitu. Oke, makasih. Mungkin sampai di sini kita sudah selesai materi. Ada pertanyaan mungkin? Baik, silahkan. Sektor publik itu, pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan governance. Governance mempunyai prinsip transparansi, akuntabilitas, rule of law, dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya, bagaimana prinsip-prinsip itu bisa benar-benar diterapkan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah? Tadi prinsip good governance yang diadopsi oleh di internasional kan banyak ya. Tapi kan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia itu kan hanya beberapa. Artinya yang dapat dijalankan atau sesuai dengan pemerintahan negaranya. Seperti itu. Nah, konsep good governance ini diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah melalui apa? Bagaimana penyajian informasinya. Nah, kalau misalkan dikatakan transparansi, berarti penyajian informasi harus terbuka. Kalau misalkan dikatakan dia akuntabilitasnya bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban pemerintah atas dana yang mereka gunakan. Itu seperti apa? Artinya menyajikan laporan dananya itu tidak sembarangan. Artinya membuat laporannya itu tidak sembarangan. Harus sesuai dengan
standarnya yang dipakai oleh pemerintah. Begitu. Kemudian kalau misalkan rule of law, artinya rule of law ini harus sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Dasarnya ada. Melaporkan dasarnya itu harus ada. Harus sesuai dengan aturan. Seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin yang bertanya? Oke, silahkan. Kenalkan, nama saya Apriyani Abram. Ibu, saya ingin bertanya, kalau sektor publik sama sektor swasta menghadapi masalah kelangkaan sumber daya, mengapa sektor publik sering dianggap lebih boros daripada sektor swasta? Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang klasik ya. Jadi memang kenapa sektor publik itu dia sering dianggap lebih boros daripada sektor swasta. Jadi sektor publik ini sering dianggap boros karena dia berkaitan dengan lingkungan dari sektor publiknya. Nah, tadi kan saya katakan lingkungan sektor publik itu dia lebih kompleks dibandingkan sektor swasta. Artinya lingkungan dia itu untuk menyelesaikan masalah itu lebih luas. Ya kan? Sehingga memang dikatakan lebih boros. Tapi kalau misalkan dikatakan boros juga sebenarnya tidak. Karena kan tadi akan berhubungan dengan konsep value for money juga. Ya kan? Artinya boros pada konsep yang ekonomisnya. Ya kan? Kalau misalkan kita melihat konsep efisien dan elemen efisien dan efektivitas, artinya efisien tidak programnya dijalankan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat. Artinya efisien tidak programnya tercapai tidak, ya kan? Efektif tidak untuk masyarakat. Masyarakat merasakan dampaknya tidak. Seperti itu. Baik, kita sudah masuk ke penghujung materi. Jadi dari materi yang hari ini kita pelajari, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Satu orang saja. Oke, silakan. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa dana dan sumber daya publik itu merupakan amanah yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, baik. Dari dua pertanyaan yang tadi sudah disebutkan, saya rasa sudah cukup ya untuk menjawab keseluruhan dari materi yang kita pelajari hari ini. Baik. Oke, kita sudah selesai pembelajaran dan sudah selesai diskusi juga. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Baik, mungkin kita akan ketemu minggu depan. Nah, minggu depan ini kita sudah mulai untuk mempersiapkan tugas kelompok dan tugas mandiri. Jadi kan sudah mulai presentasi, ya kan? Kelompoknya kan kita sudah bagi di pertemuan pertama ya. Ya, kemudian tugas mandirinya yaitu apa? Resume individu. Nah, resume individu kan ini tiap minggu. Oke, jadi dipersiapkan untuk minggu depan. Kelompok yang presentasi minggu depan. Nah, kita akan diskusi untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri materi hari ini dengan ucapan hamdalah. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik yang dapat saya sajikan. Semoga pembelajaran yang telah ditampilkan dapat mencerminkan upaya saya dalam mengelola proses pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta mendukung pencapaian dalam pembelajaran mata kuliah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.